Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kiki Amelia. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes RI Medan. Jadi di sini saya mau membuat vlog tentang penyimpangan seksual. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita perlu tahu apa itu penyimpangan seksual. Jadi guys, penyimpangan seksual atau biasa juga kita sebut dengan parafilia merupakan minat seksual seseorang yang cenderung berbeda atau menyimpang dari perilaku seksual secara umum. Tidak hanya melibatkan stimulasi genital atau cumbuan kepada lawan jenis, tetapi juga melibatkan jenis fantasi yang berulang. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa penyimpangan seksual bisa juga disebabkan karena kelainan saraf di otak. Di beberapa negara guys, contohnya aja Indonesia, negara kita, penyimpangan seksual ini dianggap sesuatu yang kriminal dan itu bisa dijatuhi hukuman pidana pelakunya. Nah, setelah tadi kita udah bahas pengertiannya, sekarang kita bahas jenis-jenis penyimpangan seksual. Yang pertama ada ekshibionisme. Pelaku ekshibionisme ini mereka suka menunjukkan dan senang menunjukkan alat kelaminnya di depan orang asing dan di tempat umum. Biasanya pelaku ekshibionisme ini akan merasakan ketegangan dan gairah ketika mereka berhasil mengekspos bagian tubuhnya. Ngeri ya guys. Nah, yang kedua ada fetishisme, di mana penyimpangan seksual ini melibatkan objek-objek tertentu atau bagian tubuh tertentu untuk meningkatkan gairah seksual mereka. Biasanya orang dengan fetishisme ini akan bergairah dalam melakukan aktivitas seksual ketika melihat pasangannya memakai objek-objek tertentu atau menunjukkan bagian-bagian tubuh tertentu seperti jari, kaki, dan rambut. Dan mereka itu biasanya akan lebih terangsang daripada melihat bagian intim pasangannya. Nah, selanjutnya ada pedofilia. Pasti kita udah gak asing kan dengan kata pedofilia. Yaps, pedofilia ini adalah orang dewasa yang senang melakukan hubungan dengan anak kecil atau remaja di bawah umur. Biasanya pelaku pedofilia ini cenderung memiliki trauma di masa lalu seperti pelecehan atau pencabulan saat masih kecil. Dan biasanya pelaku pedofilia ini adalah orang-orang yang terdekat dengan anak-anak. Next, selanjutnya ada masokisme dan sadisme. Biasanya penyimpangan seksual ini berfokus pada penderitaan secara fisik, psikologi, penghinaan. Biasanya masokisme dan sadisme ini dilakukan oleh pasangan, di mana satu orang menjadi sadisme atau orang yang melakukan tindakan sadis, dan satu orang lagi menjadi masokisme atau orang yang menerima rasa sakit. Biasanya tindakan yang dilakukan oleh sadisme itu adalah dihina, diikat, atau melakukan kekerasan-kekerasan untuk meningkatkan gairah seksual mereka. Next ada voyeurisme. Adalah perilaku di mana seseorang senang mengintip lawan jenisnya, seperti ketika korban sedang mandi atau tidak berbusana. Nah, selanjutnya ada nekopilia. Ini nih yang paling ekstrim. Kenapa? Karena pelaku nekopilia ini biasanya senang melakukan hubungan dengan mayat atau orang yang sudah meninggal. Pasti kalian pernah dengar nih kan, di beberapa negara ada tuh orang yang menikahi orang yang meninggal. Nah, itu namanya nekopilia. Selanjutnya ada zoofilia, di mana seseorang senang melakukan hubungan seksual dengan hewan. Serem ya guys. Guys, tadi kan udah aku jelasin nih pengertian dan jenis-jenis penyimpangan seksual. Sekarang kita akan bahas cara mengatasinya. Jadi berdasarkan hasil studi, cara mengatasinya itu ada dua cara. Yang pertama, dengan menggabungkan psikoterapi dan obat-obatan, dan yang kedua, dengan mengembangkan rasa empati korban dan mengendalikan impuls seksual pelaku. Guys, sampai di sini video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, and share ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.